Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Bamiel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. Vale, vamos. Pronombres relativos. Jadi pada kesempatan ini kita masih membahas tentang kata ganti relatif. Ya, seperti kita ketahui pada episode sebelumnya kita sudah mulai pembicaraan kita tentang pronombres relativos atau kata ganti relatif. Tapi sekarang untuk kali ini kita akan berkonsentrasi pada kata ganti relatif ini, yaitu kuyo atau kuya, kuyos atau kuyas. Ya, khusus untuk ini. Nah, kuyo atau kuya, kuyos atau kuyas ini dipakai, ya. Kata ganti relatif ini dipakai ketika yang diterangkan oleh anak kalimat yang didahului dengan kata ganti relatif ini ada hubungannya dengan kepemilikan sesuatu. Untuk jelasnya, coba contohnya begini, ya. Kita misalnya mengatakan ibu guru misalnya, ibu guru bahasa, kemarin sudah kita contoh bahasa Spanyol, ya. Sekarang misalnya bahasa Inggris lah, ya. Ibu guru bahasa Inggris, ya. Inggris, ya, itu. Yang ingat di dalam bahasa Indonesia sesungguhnya kata ganti relatif itu selalu diungkapkan dengan kata yang, ya. Yang. Kalau dalam bahasa Spanyol ataupun bahasa Inggris itu yangnya itu berbeda-beda. Contohnya yang kita dalam bahasa Spanyol yang kita bahas untuk kali ini, ya ini tadi kuyo, kuya, kuyos, kuyas, jadi berbeda-beda. Dalam bahasa Indonesia itu akan tetap yang gitu, ya, seperti yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya. Jadi ibu guru bahasa Inggris yang misalnya, ya, rumahnya, rumahnya ada di dekat rumah saya misalnya, yang rumahnya dekat, misalnya dekat lah, ya, jauh boleh, dekat boleh, dekat dengan rumah saya gitu, ya, rumah saya. Kenapa? Punya dua anak misalnya gitu, ya. Jadi ibu guru itu, ya, ibu guru bahasa Inggris itu yang rumahnya dekat dengan rumah saya itu, kenapa? Punya dua anak laki-laki atau punya dua anak perempuan dan seterusnya. Nah, jadi punya ya, dua anak perempuan lah gitu, ya, dua anak perempuan. Untuk contoh sekarang, ya, dua anak perempuan. Nanti contoh yang lain dua anak laki-laki dan seterusnya, perempuan. Nah, oke. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada hal yang berhubungan dengan kepemilikan, yaitu misalnya ibu guru bahasa Inggris yang rumahnya itu kan dekat dengan rumah saya, jadi ada rumahnya siapa? Rumahnya bu guru. Jadi ini ada suatu kepemilikan gitu. Dalam hal ini kepemilikan rumah. Nanti ada kepemilikan yang lain, misalnya kendaraan, mobil dan sebagainya, ya. Nah, ini yang penting di sini ada hubungan kepemilikan, kesan kepemilikan, yaitu rumahnya ini kan, yang rumahnya dekat dengan rumah saya ini kan adalah ibu guru yang rumahnya dekat dengan saya itu. Jadi ini berhubungan dengan, ada hubungannya dengan kepemilikan sesuatu. Nah itu, ya. Nah, kalau bahasa kita tetap aja dengan kata yang, gitu kan. Relatif pronounnya atau kata ganti pronoun relatifnya itu tetap mengatakan dengan yang bahasa kita.
bahasa Spanyol untuk yang berhubungan dengan kepemilikan begini, maka kita akan menggunakan salah satunya ini. Ya, kuyo atau kuya. Kalau jamak kuyo satu kuyas. Nah, kapan kuyo ini pakai? Kalau kepemilikannya itu benda yang dimiliki dalam hal seperti ini, itu gendernya laki-laki, kita akan kuyo. Kita pakai. Kalau yang dimiliki dalam rangkaian kalimat ini gendernya perempuan, feminin, kita akan gunakan kuya. Lihat di sini sekarang. Apa yang dimiliki oleh ibu guru ini? Rumah, kan? Nah, rumah itu kan gendernya feminin, ya. Maka kita pakai bukan kuyo, tapi kuya, karena rumah bergender feminin. Andai kata misalnya nanti mengatakan tentang yang mobilnya gitu ya, yang mobilnya berwarna biru, nah itu kan mobil itu maskulin, maka nanti kita pakai yang kuyo. Ya, jadi ini kita terjemahkan dulu. Ibu guru bahasa Inggris itu apa? La profesora. Profesora. Nah, ini berarti ini kan ibu guru nih ya. Kalau Pak Guru kan el profesor, ini ibu guru la profesora. Guru apa? Bahasa Inggris. Mengatakannya la profesora de gitu. English ya. English. La profesora de English itu apa? Ibu guru bahasa Inggris. Yang rumahnya, nah ini kita gunakan kuyo atau kuya. Saya katakan tadi kuya karena rumah itu feminin. Jadi caranya la profesora de English. Nah itu kita yang, dan ini kuya ya, bukan kuyo. Kuya rumah, kan sudah tahu rumah apa? Casa. Kuya casa. Dekat dengan rumah saya. Jadi ini berhubungan dengan lokasi ya. Dulu ingat waktu belajar estar atau share, salah satu estar. Estar itu guna salah satunya untuk yang menerangkan tentang lokasi. Itu akan muncul di sini estarnya. Karena rumahnya satu casa, maka estarnya yang kita ambil yang estar. Ingat, estar itu kan estoy, estas, esta. Nah, ambil yang esta. Estamos, estais, estan. Itu belum kepakai. Tapi kita ambil yang esta karena kasanya apa namanya tunggal ya, singular, kasa, maka esta. Ingat ya, nanti kalau kasanya banyak, kasas ini estan kan gitu. Ini esta ya, sesuai dengan yang kita terjemahkan. Jadi kuya casa dekat dengan rumah saya. Jadi kuya casa esta. Nah, dekat dengan rumah saya itu dekat dengan tuh cerca de gitu ya. Cerca de itu dekat dengan atau dekat dari, cerca de. Dekat dari mana atau dekat dengan mana? Rumah saya, cerca de mi casa. Rumah saya, mi casa. Ya, kenapa? Ini seterusnya, yaitu punya dua anak perempuan. Nah, punya, ingat lagi ya, ini sudah semuanya. Punya itu tener ya, kata dasarnya. Tengo, tienes, tiene. Nah, tiene itu ambil karena ibu guru bahasa Inggris itu dia, she bahasa Inggrisnya, atau ella dalam bahasa Spanyolnya itu mengambil tiene. Estoy, estas, tener ya, tengo, tienes, tiene. Nah, tiene itu kita ambil. Cerca de mi casa, tiene apa? Punya ini ya, ini punya ya, tiene ya, tiene. Ini dari kata kerja apa? Kita masih ingat ya, kata kerja tener, to have. Tengo, tienes, tiene. Ya, kita ambil yang tiene. Karena ibu guru ini tunggal, orang ketiga tunggal. Tiene apa? Dua anak perempuan. Dua itu apa? Dos. Terus anak perempuan apa? Ingat, kalau anak laki-laki hijo. Kalau anak perempuan hija. Karena ini anak perempuannya dua, jamak, iham jadi ihas. Jadi kita ambil yang ihas. Ya. Ihas, kalau satu iha. Kalau laki-laki iho, anak laki-laki. Ini anak perempuan kan? Punya dua anak perempuan, jadi tiene dos hijas. Ya.
Nah, inilah terjemahnya. Jadi, la profesora de inglés cuya casa está cerca de mi casa, kenapa? Tiene dos hijas. Kalimat ini, cuya casa está cerca de mi casa, itu kan hanya keterangan. Ya, terangan dari ibu guru bahasa Inggris ini, la profesora de Inggris ini, diterangkan guru bahasa Inggris yang mana itu? Yang rumahnya dekat rumah saya itu, gitu kan. Nah, sebetulnya kalau mau langsung kan ke kalimat yang berikutnya bisa. La profesora de Inglés tiene dos hijas itu. Intinya kan itu. Ibu guru bahasa Inggris punya 2 anak perempuan. Itu intinya. Tapi ibu guru bahasa Inggris yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Maka dijelaskan di sini dengan anak-anak kalimat yang didahului dengan kata ganti relatif, yaitu kalau bahasa kita yang, bahasa Spanyol dalam hal ini karena berhubungan dengan kepemilikan dipakai kata cuya. Ya, sudah. Jadi la profesora de Inglés artinya apa? Ibu guru bahasa Inggris, cuya casa está cerca de mi casa, ya, artinya yang rumahnya dekat dengan rumah saya. Kenapa? Tiene dos hijas, punya 2 anak perempuan. Ini salah satu contoh penggunaan cuya. Ya. Kapan kita pakai cuyo? Seperti tadi saya katakan, kalau yang dimiliki itu benda maskulin, maka kita gunakan cuyo. Contohnya ya, oke. Supaya ini kita pakai ya. Ini sudah. Kita lihat nanti di dalam di videonya ya. Nah, ini contoh yang lain. Supaya kita bisa pakai cuyo gitu ya. Oke. Nanti dilihat di videonya ya. Oke, misalnya gini. Nah, sekarang Pak Guru lah ya. Sekarang beda. Pak Guru ada Bu Guru, ada Pak Guru bahasa Spanyol misalnya. Tadi kan bahasa Inggris. Sekarang Pak Guru bahasa Spanyol. Ya, gitu ya. Yang apa nih? Yang anak laki-lakinya. Jadi Pak Guru ini, Pak Guru bahasa Spanyol ini punya seorang anak laki-laki. Maka disebut Pak Guru bahasa Spanyol yang anak laki-lakinya adalah teman baik saya, gitu misalnya. Is my good friend, is-nya S, ingat ya. Ini kan berulang-ulang keluarnya. S itu berasal dari kata kerja bantu share. Soy RSS, kita ambil S tuh. Yang anak laki-lakinya, belum, nanti itu terjemahannya ya, maaf ya. Yang anak laki-lakinya adalah teman baik saya, teman baik saya. Mengapa? Nah, ini tentang Pak Guru bahasa Spanyol itu. Mengapa? Ternyata Pak Guru bahasa Spanyol itu tinggal di dekat rumah saya. Nah, gitu ya. Tinggal di dekat rumah saya. Boleh saja kan, kita contohkan yang manapun. Nah, ini Pak Guru bahasa Spanyol yang mana itu? Yang anak laki-lakinya adalah teman baik saya. Nah, ini kan keterangan ya. Mengapa? Tinggal di dekat rumah saya. Oh, berarti rumahnya Pak Guru bahasa Spanyol ini dekat dengan rumah saya gitu ya. Tapi kalau dijelaskan kan, Pak Guru bahasa Spanyol yang mana itu? Itu loh, yang anak laki-lakinya adalah teman baik saya. Nah, itu ya. Nah, bagaimana bahasa Spanyolnya? Maka akan terlibat atau kita akan menggunakan kata cuyo ini. Pak Guru bahasa Spanyol itu apa? L, tadi la ya, la profesora. Sekarang el profesor. Profesor. Guru apa? Bahasa Spanyol. El profesor de Spanyol. Espanyol.
El profesor de Spanyol, Pak Guru bahasa Spanyol. Pak Guru bahasa Spanyol yang mana? Itu loh, yang anak laki-lakinya adalah teman baik saya. Nah itu, jadi nanti yang anak laki-lakinya berarti ada kepemilikan di situ ya, yaitu dia Pak Guru punya anak laki-laki, kepemilikan terhadap anak laki-laki ini. Jadi akan kita pakai yang kuyo karena ini anak laki-laki, mana? Anak laki-laki. Ini feminin yang dimiliki, jadi pakai kuyo. Kalau anak perempuan nanti pakai kuya. Seperti rumah tadi, karena rumah itu feminin, maka kita pakai yang kuya. Sekarang kita pakai yang kuyo. El profesor de Espanyol, kuyo. Ya, nah gitu. Kita pakai yang ini. Yang apanya? Yang anak laki-lakinya. Anak laki-laki itu kan iho ya, iho ya. Jadi yang anak laki-lakinya itu adalah teman baik saya, kuyo. Iho. Gitu ya. Kuyo iho. Kalau tadi iha ya, anak perempuan. Kuyo iho adalah itu is my good friend. Is-nya itu s. Ya. Is my good friend, as mi good friend, kita katakan mi buen amigo. Good friend itu buen amigo. Kalau laki-laki good friend-nya buena amiga, ya. Buena amiga berarti teman perempuan yang baik. Kalau anak laki-laki yang baik buen amigo, bukan bueno ya, bukan bueno, tapi buen amigo. O-nya dalam itu hilang, ya. Buen amigo. Jadi el profesor de Espanyol, cuyo hijo es mi buen amigo. Kenapa? Ternyata tinggal di dekat rumah saya. Tinggal itu apa? Bibir. Bibir untuk orang ketiga tunggal atau L, bibe ya. Kok bibo, bibes, bibe. Kita ambil yang bibe itu. Bibe. Bibe. Mana tadi? Dekat rumah saya. Cerca de. Dekat dari itu kan cerca de. Mi casa. Dekat dari rumah saya, itu dekat dengan rumah saya. Nah ini, cerca de mi casa. Ini hasilnya. El profesor de Espanyol, itu artinya Pak Guru bahasa Spanyol. Cuyo hijo es mi buen amigo, yang anak laki-lakinya adalah teman baik saya. Kenapa? Tinggal di dekat rumah saya. Vive cerca de mi casa. Jadi Pak Guru bahasa Spanyol tadi tinggal di dekat rumah saya. Dan dia mempunyai seorang anak laki-laki. Karena ini kepemilikan, maka kata ganti relatifnya kita gunakan yang kuyo, ya, bukan kuya. Kuya tadi sudah digunakan. Sekali lagi ya, kalau bahasa Indonesianya nih, Pak Guru bahasa Spanyol. Pak Guru bahasa Spanyol yang mana? Yang anak laki-lakinya adalah teman baik saya. Ya, kenapa? Tinggal di dekat rumah saya. Nah, ternyata Pak Guru itu tinggal di dekat rumah saya. Nah, ini bahasa Spanyol, el profesor de Espanyol. Itu kan Pak Guru bahasa Spanyol. Yang anak laki-lakinya, cuyo hijo, adalah teman baik saya, es mi buen amigo. Kenapa? Tinggal di dekat rumah saya. Vive cerca de mi casa. Nah, inilah contoh penggunaan kat kuyo, ya. Karena yang dalam rangkaian kalimat ini yang dimiliki adalah anak laki-laki, berarti maskulin. Kita pakai yang kuyo. Tadi kalau anak perempuan yang dimiliki, misalnya gitu, punya anak perempuan itu, misalnya itu, maka kita akan gunakan kuya. Ya, ini ya, jadi kita sesuaikan. Kapan kita menggunakan kuyo? Kapan kita menggunakan kuya? Dalam bahasa Indonesia akan tetap kita gunakan kata yang gitu aja, ya. Jadi lebih mudah bahasa Indonesia dalam hal ini, ya. Nah, kapan kuyos ini dipakai? Kalau yang dimilikinya itu jamak. Ini kan tadi tunggal, satu anak laki-laki atau satu anak perempuan. Kalau jamak, maka kita gunakan kuyos atau kuyas. Kuyos kalau maskulin, kuyas kalau feminin. Contoh boleh.
kita hapus ini ya. Nanti bisa kita lihat di videonya ya. Jadi supaya pada kesempatan ini kita selesaikan penggunaan ini semua ini ya, kata ganti relatif kuyo, kuya, kuyos, kuyas ini ya. Oke. Alright, kalau contohnya misalnya siapa ya? Katakan misalnya Pak, misal boleh sebut nama juga boleh. Misalnya ya, Pak siapa? Pak Bambang misalnya gitu ya. Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang yang mana itu? Kan ada banyak Pak Bambang. Nah, ini yang gitu ya. Yang misalnya anak-anaknya. Nah, ini kan jamak ya. Kalau anak-anaknya berarti lebih dari satu anak-anaknya. Itu ya. Pak Bambang yang mana? Ini yang pakai yangnya. Yang anak-anaknya kuliah gitu ya. Kuliah di Madrid misalnya gitu ya. Mengapa? Boleh aja, terserah tentang Pak Bambang itu. Misalnya tentang Pak Bambang ini ya. Katakanlah misalnya apa ya? Yang untuk gampangnya saja ya, punyalah gitu ya. Kenapa? Punya 2 rumah. Wah, Pak Bambang punya 2 rumah tuh di kota ini, ya, di kota ini. Nah, itu ya. Jadi ini yang akan kita terjemahkan. Jadi mengenai Pak Bambang ini, Pak Bambang yang mana itu? Yang anak-anaknya kuliah di Madrid itu. Ya. Kenapa dia punya 2 rumah di kota ini? Nah, ya. Kita bicara mengenai Pak Bambang ini ya, yang punya 2 rumah di kota ini. Tapi ketika untuk harus diterangkan Pak Bambang yang mana, ya kita terangkan ini. Yang anak-anaknya kuliah di Madrid itu. Jadi anak-anaknya sedang kuliah bahasa Spanyol lah, misalnya kuliah di Madrid, mengambil jurusan bahasa Spanyol dan sebagainya ya. Bagaimana bahasa Spanyolnya? Di sinilah ini, karena ini yang dimiliki jamak, maka kita akan menggunakan kuyos atau kuyas. Nah, yang anak-anaknya kuliah di Madrid, di sini tidak dijelaskan anaknya laki-laki atau perempuan. Ketika tidak ada penjelasan begitu, biasanya kita mengambil yang bentuk maskulin. Ya, kalau jelas-jelas itu ada indikasi feminin, ya kita akan pakai feminin. Yang anak-anak boleh, ya? Yang anak-anaknya anggap aja ini laki-laki semua ya. Karena kalau tidak dijelaskan, biasanya kita memang mengambil yang bentuk maskulinnya. So, Pak Bambang itu El Señor gitu. Nah, ada, ini memang kebiasaan bahasa Spanyol pakai artikel, the Mister gitu ya. Itu tiap titel itu pakai artikel, definisi artikelnya. Misalnya El Señor Bambang, ya. Bambang. El Señor Bambang. Yang mana itu? Yang anak-anaknya kuliah di Madrid, ya itu yang pakai kuyos tadi, ya. Kuyos. Kuyos apa? Anak-anaknya hijos. Jadi jamak. Kuyos hijos. Kenapa? Kuliah itu kan estudiar ya. Nah, estudiar untuk bentuk jamak. Jadi dari kata estudiar, estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiais, estudian. Ambil yang estudian itu. Ya, estudian. El Señor Bambang, cuyos hijos estudian en Madrid, ya, en Madrid. Kenapa? Punya 2 rumah di kota ini, Pak Bambang itu. Jadi tadi lagi ya, punya itu tener. Kita ambil tiene, karena tengo, tienes, tiene. Untuk orang ketiga tunggal.
punya apa? 2 rumah di kota ini. Tiene dos casas. Tiene dos casas. Di mana? Di kota ini. En esta ciudad. Ciudad. Nah, tuh. Di kota ini, en esta ciudad. Jadi inilah el señor Bambang, Mr. Bambang atau Pak Bambang, cuyos hijos estudian en Madrid, yang anak-anaknya belajar atau kuliah di Madrid. Kenapa? Tiene dos casas en esta ciudad, punya 2 rumah di kota ini. Nah, di sini bahasa Indonesia tetap pakai mana? Yang, ya, sebagai kata ganti relatif itu atau pronombres relativo. Kalau bahasa Spanyol berubah-ubah, dan untuk ini dia pakai yang cuyos karena berhubungan dengan kepemilikan yang jamak. Jadi cuyos hijos. Nah, kalau satu tadi kan cuyo hijo atau cuya hija. Cuyos hijos estudian en Madrid. Tiene dos casas en esta ciudad. Nah, inilah penggunaan. Ini sudah dipakai, ini sudah dipakai, ini juga sudah dipakai ini. Ya. Nah, kuyas ini kita pakai ketika yang dimilikinya itu bergender feminin, tapi jamak juga, maka kuyas. Andai kata ini dikatakan Pak Bambang yang anak-anak perempuannya, gitu jelas gitu ya. Pak Bambang yang anak-anak perempuannya kuliah di Madrid, punya 2 rumah di kota ini, maka ini akan menjadi kuyosnya, menjadi kita ambil yang kuyas. Ini aja supaya gampang contohnya ya. Nanti kita kembangkan contohnya yang gampang supaya mudah dipahami. Ini kita hapus misalnya yang anak-anak. Oke, ini ya. Yang anak-anak inilah. Anak-anak perempuannya ya. Kalau jelas begini berarti kan feminin. Ya. Tapi boleh ganti sedikit Pak Bambang yang anak-anak perempuannya kuliah di atau sekarang bekerja lah ya. Gimana kalau bekerja di kebetulan anak-anak perempuannya ini bekerja di Surabaya gitu ya. Surabaya. Kedua-duanya kerja di Surabaya. Supaya contohnya lain ya. Yang anak-anak perempuannya bekerja di Surabaya, kenapa? Nah, Pak Bambang itu misalnya boleh tinggal lah ya. Si Pak Bambangnya itu tinggal di mana? Terserah ya. Tinggal di kota, bukan di kampung, tapi tinggal di kota boleh. Tinggal di kota. Kita suka mengatakan saya itu di kampung, kalau itu di kota. Jadi Pak Bambang ini kebetulan tinggalnya di kota, bukan di desa, gitu ya. Jadi, nah ini gimana? Seperti tadi Pak Bambang itu el señor Bambang. Terus yang itu di sini kita pakai yang kuyas, karena apa? Yang dimiliki anak perempuan tuh. Jadi feminin, maka kita menggunakan kuyas. Dan anak perempuannya tentu harus yang jamak ya, lebih dari 1. Yang ini kan anak-anak, itu kan jamak perempuannya. El señor Bambang, kuyas. Nah ini pakai yang kuyas, yang ini ya. Jadi el señor Bambang, kuyas. Sekarang yang anak-anak perempuannya, hijas. Kalau laki-laki kan hijo, hijos. Kalau perempuan, hija. Kalau jamaknya hijas. Señor Bambang, kuyas, hijas, kenapa bekerja? Nah itu ingat trabajar, kata kerja itu ya. Dan konjugasinya trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. Ambil trabajan karena ini jamak. Kan ini anak-anak perempuan. Lebih dari 1. Jadi trabajan. Trabajan. Bekerja di mana? Di Surabaya. Itu Surabaya. Surabaya. Ya. Terus Pak Bambang itu kenapa?
Kita sudah tahu bahwa dia punya anak-anak perempuan yang kerja di Surabaya. Jadi terus kemudian kenapa tentang Pak Bambang itu? Pak Bambang itu tinggal di kota, ya. Jadi tinggal di kota. Kata tinggal bibir, bibo, bibes, bibe. Ambil bibe itu untuk orang ketiga tunggal, seperti L dia gitu, ya. Jadi bibir kita ambil yang bibe karena kita membicarakan Pak Bambang, ya. Jadi bibe di mana? Di kota. En la ciudad. Jadi tinggalnya di kota, bukan di kampung, ya. Jadi in the city, en la ciudad, di kota. Jadi ini hasilnya El Señor Bambang cuyas hijas, ya, yang anak-anak perempuannya cuyas hijas trabajan en Surabaya. Kenapa? Vive en la ciudad. Ya, siapa yang vive en la ciudad? Ya Pak Bambang ini, El Señor Bambang ini, Pak Bambang. Ya. Hanya diterangkan Pak Bambang yang mana, yang anak-anak perempuannya kerja di Surabaya itu, ya. Yang anak-anak perempuannya mungkin 2, 3, 4 anak perempuan, bahwa yang anak-anak perempuannya, ya, jamak lebih dari 1, maka kita pakai cuyas yang ini, ya. Jadi sekarang sudah kita pakai semua. Kata ganti relatif atau pronombres relativus, kuyo atau kuya, kuyos atau kuyas, ya. Yang ini semua akan berhubungan dengan suatu kepemilikan atau kepemilikan sesuatu barang atau benda atau orang, ya. Kuyo, kuya, kuyos, kuyas, ya. Jadi ini pembicaraan kita tentang pronombres relativus atau kata ganti relatif khusus mengenai kuyo atau kuya, kuyos atau kuyas, yang contoh-contohnya sudah Pak Mi berikan. Nah, seperti biasanya, mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Meskipun demikian, kalau ada yang masih belum jelas atau belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar, ya. Nanti selalu akan Pak Mi balas, ya, pertanyaan itu. Dan seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like, ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Pak Mi selalu menjelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Jadi subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Dan akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Muchas gracias. Hasta luego.